Abad ke-7, dunia Arab hanyalah hamparan gurun luas yang tak berujung. Angin panas berhembus dari bukit pasir, dan matahari menyala seperti api di langit. Tapi dari tanah yang keras dan tandus ini, lahir sebuah peradaban yang akan mengguncang dunia. Hanya beberapa dekade setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, wilayah kekuasaan Islam membentang dari padang pasir Arabia hingga Persia, dari Mesir sampai Afrika Utara. Setiap kota yang mereka taklukkan tidak hanya menjadi wilayah baru, tapi juga pusat penyebaran ilmu, perdagangan, dan budaya. Tahun 711 M, seorang jenderal muda bernama Tariq bin Ziyad mendapat perintah dari gubernur Musa bin Nusayr di Afrika Utara menyeberang ke daratan Eropa. Targetnya, kerajaan Kristen Visigoth yang saat itu menguasai semenanjung Iberia dengan sekitar 7.000 prajurit. Tariq berlayar melintasi selat yang kini dikenal sebagai Selat Gibraltar. Di tengah perjalanan, mereka harus melawan ombak ganas dan badai yang membuat kapal-kapal berderit seperti akan pecah. Tapi bagi Tariq, tidak ada jalan kembali. Saat mendarat di sebuah tebing tinggi yang menjulang di pesisir Spanyol, Tariq memerintahkan sesuatu yang mengejutkan: membakar semua kapal. Api berkobar, membakar kayu dan layar. Asap mengepul tinggi. Para prajurit terdiam, tak percaya. Lalu, di hadapan mereka, Tariq berpidato, "Di belakang kita adalah laut. Di depan kita adalah musuh. Tidak ada jalan kembali. Demi Allah, kita akan menang, atau kita akan mati di sini." Pidato itu membakar semangat pasukan. Mereka maju menembus dataran Iberia, melawan pasukan Raja Roderick dari Visigoth. Dalam pertempuran Guadalete, pertempuran berlangsung sengit. Debu mengepul, teriakan perang menggema, pedang beradu hingga memercikan cahaya. Strategi Tariq yang memecah pasukan lawan menjadi kunci kemenangan. Raja Roderick tewas di medan perang, dan ibu kota Visigoth mulai jatuh satu persatu. Cordoba, Sevilla, Granada, semuanya takluk. Dalam hitungan tahun, hampir seluruh semenanjung Iberia berada di bawah kekuasaan Muslim. Tapi Tariq dan pasukannya tidak berhenti di situ. Mereka memandang ke utara, ke daratan luas yang terbentang, Eropa. Di sanalah babak berikutnya dari penaklukan ini akan dimulai. Hanya 21 tahun setelah menjejakkan kaki di Spanyol, pasukan Muslim sudah berdiri di gerbang Eropa Barat. Tahun 732 M, kekuatan Islam telah menguasai hampir seluruh semenanjung Iberia, bahkan melampaui pegunungan Pirenia, dan memasuki wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Prancis Selatan. Mereka dipimpin oleh Abdurrahman Al-Hafiqi, seorang panglima yang terkenal bijak sekaligus keras di medan perang. Tujuannya jelas: terus maju ke utara, hingga seluruh Eropa berada di bawah satu panji, Olha. Tapi langkah itu mengusik kekuatan besar di utara. Di wilayah kerajaan Frank, seorang pemimpin bernama Charles Martel, dijuluki Sang Palu, karena serangannya yang menghancurkan, memutuskan untuk menghentikan laju pasukan Muslim. Kedua kekuatan akhirnya bertemu di sebuah desa kecil bernama Tours, tak jauh dari Poitiers. Saat fajar, kabut tebal menyelimuti medan perang. Udara dingin mencengkeram tulang. Tapi di kejauhan terdengar derap kuda dan dentingan logam. Pasukan Muslim, kebanyakan pasukan kavaleri ringan, bergerak cepat di medan terbuka, memanfaatkan kecepatan dan kelincahan. Sementara pasukan Frank berdiri rapat membentuk dinding perisai yang hampir mustahil ditembus. Hari pertama, bentrokan berlangsung sengit. Panah melesat, ombak menembus perisai, dan pedang memercikan api ketika beradu. Abdurrahman memimpin langsung di garis depan, meneriakkan takbir yang menggema di seluruh lembah. Tapi di hari kedua, Charles Martel mengubah strategi. Dia menyebarkan rumor bahwa harta rampasan perang pasukan Muslim sedang diserang dari belakang. Sebagian pasukan Muslim terpecah, mundur untuk melindungi harta itu. Celah terbuka, dan pasukan Frank menyerang. Dalam kekacauan itu, Abdurrahman Al-Ghafiqi gugur. Tubuhnya terjatuh di medan perang, dan semangat pasukan mulai runtuh. Sisa pasukan Muslim mundur kembali ke Spanyol. Sejarawan Barat menamai peristiwa ini Battle of Tours atau Battle of Poitiers. Pertempuran yang mereka klaim menyelamatkan Eropa dari dominasi Islam. Tapi bagi dunia Islam, ini hanyalah satu babak dalam perjuangan panjang yang belum berakhir. Dari sinilah gelombang penaklukan ke utara mulai melambat. Tapi pengaruh Islam di Eropa tetap mengakar kuat, dan jejak itu akan semakin terlihat di babak terakhir kisah ini. Meski gagal menembus lebih jauh ke utara setelah pertempuran Tours, dunia Islam tetap menguasai sebagian besar semenanjung Iberia selama hampir 800 tahun. Waktu yang cukup lama untuk meninggalkan jejak yang dalam di jantung Eropa. Di bawah kekuasaan Umayyah Andalusi, kota Cordoba
menjadi salah satu pusat peradaban paling maju di dunia. Jalan-jalannya diterangi lampu minyak, sementara sebagian besar kota di Eropa masih gelap gulita. Di malam hari, air mengalir melalui saluran dan pemandian umum. Sementara di tempat lain, kebersihan masih dianggap mewah. Perpustakaan Cordoba menyimpan ratusan ribu manuskrip dari filsafat Yunani kuno, sains, India, hingga penemuan-penemuan baru dari ilmuwan Muslim seperti Al-Zarawi di bidang kedokteran, Al-Khwarizmi di matematika, dan Ibnu Ras di filsafat. Sementara Eropa masih bergelut dalam abad ke-8. Andalusia menjadi mercusuar ilmu pengetahuan. Seni dan arsitektur pun berkembang. Lihatlah Masjid Agung Cordoba dengan hutan tiang dan lengkungannya yang memukau, atau Istana Megah Alhambra di Granada yang dikelilingi taman air. Semua itu adalah bukti betapa majunya peradaban Islam saat itu. Namun, sejarah selalu berubah. Pada tahun 1492, setelah Barabadabat Perang, Reconquista, Granada, benteng terakhir Muslim di Spanyol, jatuh ke tangan Raja Katolik Ferdinand dan Isabella. Panji Islam diturunkan, dan gelombang kekuasaan Islam di Eropa pun berakhir. Tapi meski kekuasaan itu hilang, jejaknya tetap abadi. Kata-kata Arab masih ada dalam bahasa Spanyol. Desain arsitektur Islam masih berdiri megah. Dan ilmu pengetahuan yang dibawa Muslim menjadi fondasi bagi Renaissance Eropa. Ini adalah kisah tentang bagaimana dunia Islam pernah hampir menguasai seluruh Eropa. Sebuah bab dalam sejarah yang mengingatkan kita, kejayaan tidak selalu diukur dari berapa lama kita berkuasa, tapi dari warisan yang kita tinggalkan untuk dunia.